Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Syedina Muhammadin wa ala ibadillahi wassolin amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita sudah mulai berada di pertengahan Ramadan. Semoga amalan kebaikan dan juga ibadah yang kita lakukan di bulan mulia ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, sahabat semuanya, anak-anak soleh dan solihah SDIT Nurul Hikmah, bersama dengan kehadiran lagi, kali ini kita akan menyimak kisah seorang sahabat yang begitu pandai dan cerdasnya. Karena ilmu yang beliau miliki, beliau bisa dekat dengan Rasulullah. Dan yang kedua, beliau menjadi orang yang mulia karena Al-Quran. Penasaran siapakah sahabat itu? Yuk kita simak bersama-sama. Seorang anak kecil, ayahnya sudah meninggal syahid di medan perang. Dia membawa pedang peninggalan ayahnya yang besar dan panjang, lebih besar dari tubuhnya. Bersama dengan para teman-teman dan saudaranya, anak kecil ini berlari menemui Rasulullah bersama dengan para sahabat yang saat itu akan berada di medan perang. Anak kecil itu menyapa dan meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku bersama teman-temanku untuk ikut berjihad," kata anak kecil itu. Rasulullah hanya tersenyum. Kemudian beliau berkata, "Wahai anak kecil, kau belum dewasa. Kau belum bisa untuk berperang bersama kami. Pulanglah ke rumahmu. Kelak kalau kau sudah dewasa, kau boleh ikut berjihad bersama kami," kata Rasulullah dengan bijak. Anak kecil tadi, dia sedih pulang ke rumahnya dan dia berkata mengadukan kepada bundanya, "Ibu, kata Rasulullah, aku tidak bisa ikut berperang karena aku masih anak-anak." kata anak tersebut. Bundanya mengelus kepalanya dan berkata, "Betul nak, apa yang dikatakan Rasulullah. Nanti kalau kau sudah besar, kau pasti bisa ikut berperang berjihad bersama Rasulullah," kata bundanya. Nah, adik-adik, waktu terus berjalan. Anak ini sudah tumbuh lebih dewasa, tapi masih tetap di anak-anak. Dia bersiap lagi menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku sudah lebih besar. Apakah aku boleh ikut berjihad bersamamu?" kata anak itu. Rasulullah tersenyum. Beliau bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang tahu siapa anak itu?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, anak itu adalah Zaid bin Sabit, anak yang pandai menghafal Al-Quran." Wah, Rasulullah memiliki ide. Karena kecerdasannya dan kepandaiannya dia dalam membaca dan menghafal Al-Quran, anak itu mendapat amanah dari Rasulullah. Apa kira-kira amanahnya? Benar, Rasulullah meminta anak tersebut untuk mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Yang kedua, anak tersebut diminta untuk mempelajari bahasa Romawi dan bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi pada waktu itu. Zaid bin Sabit adalah anak yang cerdas. Maka dia pulang ke rumah. Dia berkata pada ibunya, "Wahai ibu, aku mendapat tugas dari Rasulullah. Sembari aku menunggu lebih dewasa, aku diminta untuk mempelajari Al-Quran." Ibunya tersenyum. "Betul nak, pelajari dan hafalkan Al-Quran seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah." Maka adik-adik, setiap hari Zaid bin Sabit pagi, siang, sore, malam beliau mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Dan pastinya juga mempelajari bahasa asing, bahasa kaum Yahudi dan juga bahasa kaum orang-orang Romawi. Allahu Akbar. Karena tekunnya mempelajari Al-Quran, kecerdasan Zaid bertambah. Bahasa asing itu mudah dipelajarinya dalam waktu cepat. Hal tersebut membuat Rasulullah senang dan bangga.
sehingga Zaid bin Sabit memiliki kedudukan utama di dekat Rasulullah. Ya, sebagai sekretarisnya Rasulullah. Zaid senang bisa selalu berada di dekat Rasulullah berkat Al-Quran yang dia baca dan dia pelajari. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik soleh dan solihah, anak-anak SDIT Nurul Hikmah, Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Kalian sudah tahu kan, surat dan ayat apa saja yang bisa dibaca berkenaan dengan turunnya Al-Quran? Ya, kalian baca ya. Dan apa perintah yang pertama? Iqra. Berarti teman-teman, selama kegiatan berada di rumah, kalian tetap harus belajar dan rajin membaca agar kita menjadi pintar. Selain Al-Quran dan ilmu agama, ilmu-ilmu pengetahuan umum pun juga kita pelajarin. Nah, selamat mengisi kegiatan di rumah dan kegiatan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Semoga keberkahan Ramadan ini selalu dilimpahkan kepada kita semua. Dan kita berdoa, semoga wabah penyakit pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah. Dan kita bisa kembali ke sekolah, bertemu teman-teman, dan bisa belajar bersama Ustadz dan Ustazah. Demikian kisah dari kehadian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.